Shalom, Shalom Elohim, kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagi Dia yang masih memberikan napas hidup kepada kita semua hingga pada saat detik ini. Nah, kembali lagi saya ingin bersaksi di sini, di mana suara Tuhan di dalam hati saya berulang-ulang mengatakan, pemulihan segala sesuatu telah terjadi. Pemulihan segala sesuatu telah terjadi. Ini saya dapatkan daripada minggu lalu, sehingga hari kemarin Tuhan singkapkan ini dengan sangat jelas. Lalu saya membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21 mengatakan, Kristus itu harus tinggal di syurga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa itu pemulihan segala sesuatu? Apa yang Tuhan mau pulihkan? Lalu kata roh Tuhan di dalam hati saya, manusia telah lama tertipu. Dunia ini sesungguhnya berada dalam kuasa setan atau iblis. Lihatlah di dalam firmanku di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang keenam, yaitu peristiwa di mana Tuhan Yesus dicobai. Bukankah iblis itu mengatakan, semua kerajaan dunia dengan kemegahannya kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku? Nah, iblis di sini adalah bapak pendusta. Roh Kudus bertanya kepada saya, menurutmu, siapakah yang menciptakan peta dunia? Lebih 2000 tahun yang lalu, jauh sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia ini, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, iblis sudah bekerja dengan megahnya, menguasai dan memonopoli dunia ini. Kata roh Tuhan, manusia, para umatku, lebih percaya kepada sejarah dunia, lebih percaya kepada peta dunia, daripada mempelaiku, daripada para malaikatku, para saksi-saksiku yang sudah menyampaikan bahwa Israel yang sesungguhnya ada di Indonesia. Tetapi dunia memperolok mereka, mengatakan hamba-hambaku ini sesat. Mempelaiku sudah menyampaikan bahwa ke-12 suku bangsa itu ada di Indonesia, tetapi mereka tidak percaya. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sewaktu mempelainya Ibu Fe Hamdani yang cantik, elok, mempesona menyampaikan tentang ke-12 suku bangsa itu, saya telah mencatatkannya. Saya sudah menuliskannya sebanyak 12 suku bangsa itu. Setelah menuliskannya, di mana ada bangsa Batak, Mentawai, Jawa, Manado, Dayak, Papua, Maluku, NTB, NTT, Aceh, Nias, dan Toraja. Ke-12 suku bangsa itu berada di Indonesia, Israel yang sesungguhnya. Roh Kudus berkata lagi, hanya orang-orang yang percaya bahwa Israel yang sesungguhnya itu adalah di Indonesia, bahwa ke-12 suku bangsa itu ada di Indonesia, yang bisa menerima kesaksian para hamba-hambaku, mempelai dan para malaikat-malaikatku. Nah, sekarang kalian pilih mau percaya kepada golongan elit yang memonopoli dunia ini atau percaya kepada penyingkapan alam roh supernatural yang dianggap gila dan sesat. Marilah kita memilih untuk percaya kepada kesaksian roh, sebab roh itu adalah daripada kekekalan menuju kepada kekekalan. Penyingkapan alam supernatural sedang berlaku, telah berlaku di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu. Dunia ini masih menanti-nantikan kemunculan Tuhan Yesus Kristus di Israel sana. Di sana tempat yang jauh itu yang selama ini menjadi pusat pelancongan umat percaya. Sehingga mereka menolak kewujudan Tuhan Yesus Kristus di Indonesia, di mana rohnya berdiam saat ini di dalam pribadi pengiran ilahi, yaitu Aditya Nugrahanto, Alpha dan Omega, yang mana sudah disingkapkan maksud arti nama Aditya Nugrahanto ini oleh malaikat Mikael sendiri pada uh, videonya yang terbaru itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus sendiri sudah datang, siap untuk menjemput mempelainya dan umat percaya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya untuk masuk ke kerajaan 1000 tahun. Di dalam firman Tuhan, di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 17, benarlah firman Tuhan ini mengatakan,
manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Para malaikat-malaikatnya telah diutusnya mendampingi anak-anak bangsa. Daniel bab 12 ayat 1 mengatakan demikian. Saat saya merenungkan ayat itu, bagaimana malaikat Daniel akan diutus untuk mendampingi anak bangsa. Apakah maksud mendampingi anak bangsa itu? Dan Tuhan mengartikannya bahwa malaikat Mikael itu hidup bersama seperti manusia, menjelma seperti manusia, berdiam di dalam tubuh orang Papua itu yang bernama Matius atau Clemens, malaikat Mikael sendiri, di mana di dalam dirinya adalah roh malaikat Mikael, yaitu pemimpin besar itu, penjaga pintu kerajaan 1000 tahun. Manakala malaikat Rafael, yaitu saudara Kevin Salim, yang banyak menyingkapkan mengenai tempat-tempat di Indonesia, tetapi ramai yang tidak memperhatikannya. Kata Tuhan, mereka lebih suka dengar atau melihat film-film horor, melihat movie-movie yang terbaru, dan mendengar perkabaran yang daripada dunia ini, daripada mendengar perkabaran daripada alam roh supernatural. Kita boleh lihat ya, mereka yang mendengar, viewer, subscriber, malaikat Mikael, malaikat Rafael itu dan para saksinya, hamba-hambanya yang sudah hadir ke dalam dunia ini, tidak sebegitu ramai. Tetapi hamba-hamba yang daripada dunia ini mempunyai subscriber yang berpuluh ribu, bahkan beratus ribu yang tersangatlah ramai. Haleluya, Tuhan juga telah mengutus Nabi Henok dan Elia yang telah berdiam di dalam pribadi Wita dan Angel, juga tampil saksi-saksi Bapak Yahweh yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang sudah bersaksi, menyatakan bagaimana Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat luar biasa dalam pribadi mempelainya Ibu Faye Hamdani, selaku mempelainya yang segera akan melahirkan bayi Immanuel dan juga Mary, bahkan turun pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri, Jesus Christ, untuk menggenapi firman Tuhan ini, untuk membuat pemulihan segala sesuatu, bahwa dunia ini selama ini telah ditipu, bahwa cairan itu, yaitu tanda binatang itu, sudah ada di dalam baitnya, yaitu tubuh kita, tempat kediaman Roh Kudus Tuhan itu sendiri. Namun manusia masih memilih untuk tidak percaya. Manusia memilih untuk ditipu-tipu dan tidak melihat kebenaran firman Tuhan ini. Oleh karena itu, firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku, kata Tuhan, yang diucapkan nabi itu, demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Meski kita tidak mengambil tanda, seperti mana kata malaikat Mikael, bahwa walaupun kita tidak mengambil tanda binatang itu, tetapi tidak percaya kepada mempelainya, tidak percaya kepada saksi-saksi sorga, maka akan masuk ke dalam pemerintahan Antichrist. Maka bersiap-siaplah nanti untuk mati martir. Ingat, jangan sembah patung itu, jangan sembah patung itu, jangan sangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah Laskar Kristus, jadilah pemberani-pemberani seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Semoga Tuhan memberkati kesaksian yang ringkas ini. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.